لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه. Syukur alhamdulillah tadi sudah kita bahas terkait juga dengan kaji ini penjelasan tentang apa itu nafsu Syaban dan amalannya yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan antum bisa mengamalkannya dengan benar. Karena amalan ini sudah jelas semuanya, istidlal dalilnya ada. Tadi ya sudah dijelaskan. Kita kaji lanjut ke kaji tadabbur penciptaan kemakhlukan. Dalam kitab Uyubun Nafsi karangan Syekh Muhammad bin Husain An-Naisaburi yang wafat tahun 412 Hijriah, ini diungkapkan manusia itu sering melakukan kesalahan khususnya dalam ibadah yang sifatnya sering tidak disadari dan tersembunyi. Khusus oleh manusia, termasuk juga para ahli ibadah. Karena itu, di sini andung perlu memahami kesalahan-kesalahan ini supaya bisa diungkap agar kita waspada dan terhindar dari kesalahan, khususnya di bulan Ramadan. Dalam kitab itu terisi 35 kesalahan untuk 11 bulan. Tapi di bulan Ramadan ada 3 kesalahan yang tidak boleh dilanggar. Maka yang Anda ungkapkan dari kitab tadi bukan keterbatasan tempat. Kalau 35 nanti nggak tahu prioritas. Ya, Andung hanya membuka risalah ini dengan 3 kesalahan saja. Referensinya silakan dibaca. Kitab Uyubun Nafsi Maktasyaf Asy-Syabah halaman 5 bab 5 halaman 10. Itu referensinya. Kalau kurang yakin dengan kajian Ando, 3 kesalahan itu yang perlu diamalkan. Pertama, mengira diri akan selamat, mengira diri akan diterima puasanya. Tak sedikit orang beribadah sudah merasa bangga hati bahwa dirinya akan selamat di akhirat dan di dunia. Bahkan tak jarang di antara mereka yang merasa lebih unggul dan istimewa di hadapan orang-orang sekitarnya. Dia merasa sudah dekat dan berada di jalan Allah. Dia lupa bahwa kemampuan beribadah semata-mata, walaupun antum ahli ibadah, karena taufik dari Allah. Poinnya itu. Bukan karena kekuatan amal kita. Kekuatan antum bisa puasa, kekuatan antum bisa beribadah tarawih,
itu karena taufik dari Allah. Tanamkan itu. Sampai itu dia. Pantaslah Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi perempuan, berkata begini terkait hal ini yang sering kita lupa. Yajibu qiraatus astighfarina syabiki ala anna astaghfarun maratan ukra. Omongannya gitu tuh. Rabi'ah tuh. Ini benar. Istighfar kita yang lalu mesti dibaca istighfar lagi. Perbanyak istighfar. Ulang istighfar. Kenapa? Karena istighfar yang telah kita ucapkan dan banyak kita belum ucapkan, belum disadari sebagai pertolongannya. Istighfar dulu hanya sebatas lisan kita saja, belum diikuti dengan kesungguhan bisa merubah diri. Maka perlu istighfar lagi. Makanya para ahli ibadah harus sadar bahwa setan selalu menggelincirkan siapa saja dari arah mana saja. Walaupun kita banyak istighfar, tapi merasa amalan kita diterima karena kebanggaan, kesolehan kita, kekuatan kita amalan, maka itu juga penggugur amalan antum, khususnya di bulan Ramadan. Karena semua amalan, semua ibadah, semata-mata kita luruskan tauhid kita, hanya taufik dari Allah saja. Duduk ya, itu sering kita tidak sadari. Ini biasa aja. Yang kedua, kita harus tahu. Jadi tipu daya setan ini aneh, Pak. Tidak ada yang tahu. Kadang-kadang di detik-detik terakhir langsung masuk tuh. Makanya ada yang mati walaupun dia ibadahnya bagus menjadi su'ul khotimah. Artinya orang yang tekun beribadah saja nasibnya belum pasti. Apalagi orang yang lalai beribadah. Kaitan dengan ini Ibnu Abi Dunya berkata, la tamal abdan antakun idakun talaturidu tasyih. Terakhir, tariqul huda wal taqwa. Beliau berkata demikian, ini bukan hadis. Jangan pernah berharap bangkit sementara engkau tak mau memperbaiki kesalahan. Jangan pernah berharap selamat jika engkau tak mau meninggalkan dosa. Maka tinggalkanlah kesalahan, lalu tempuh jalan petunjuk, yaitu jalan takwa. Kedua, kesalahan kedua yang sering lupa kita lakukan walaupun antum ahli ibadah, tidak merasakan kelezatan ibadah. Hal ini disebabkan oleh kesalahan melihat ibadah sebagai suatu kewajiban. Pertanyaannya, betul? Ramadan itu kewajiban. Betul. Sholat fardu 5 kali kewajiban. Betul. Tapi seharusnya dinaikkan. Sudah menjadi kebutuhan. Duduk. Bukan kewajiban makomat kita. Besok puasa itu sudah merupakan kebutuhan. Banyakkah kita butuh sehat? Butuh istirahat perut antum. Butuh tafakur. Jadi besok ini bukan suatu kewajiban kita berpuasa Ramadan. Tapi sudah suatu kebutuhan. Tolong sampaikan itu. Jangan sampai menganiaya titipan Allah. Gigi kita perlu istirahat. Mata kita perlu tidak jelalatan. Perut kita perlu tidak langsung bekerja. Betul kan? Itu gunanya kita melakukan pemahaman ini. Itu sering lupa. Bahwa Ramadan adalah kewajiban. Wah keren nih karena kewajiban. Tapi nggak tahu kebutuhan. Pas babu kok nyedor. Sekenyang-kenyangnya. Betul kan? Nah di sini yang perlu dijelaskan lagi.
Ulama dulu sampai begitu menjelaskannya. Jadi tolong, besok ini puasa kita itu bukan kewajiban lagi, tapi sudah kebutuhan. Ya, ketaatan dibangun bukan atas kesadaran. Kalau kita taat dibangun tidak dengan kesadaran dan tidak pada kepasrahan ikhlas kepada Zat yang memerintah ibadah. Kebaikan yang dijalankan masih banyak dipengaruhi oleh makhluk. Bukan karena perintah kebutuhan kita harus berbuat baik. Bukan karena kewajiban kita bersilaturahim saja. Tapi sudah keharusan. Bukan atas dasar ketulusan dan keikhlasan hanya kepada Allah. Acap kali kebajikan di jalan hanya karena ingin dipandang, dipuji, diperhatikan oleh makhluk. Setuju nggak? Disinilah kita naikkan lagi makomat kita. Sehingga pantas saja ibadah yang kita lakukan di belakang makhluk tak dirasakan kenikmatannya. Apapun ibadah antum kalau ingin dihargai, tidak akan merasakan nikmat. Setuju? Ya. Maka Allah meminta kepada hambanya agar beribadah seikhlas-ikhlasnya, setulus-tulusnya. Itu kebutuhan antum. Walaupun saya memakannya dengan kebutuhan antum, untuk antum, kasih sayang antum, saya wajibkan untuk antum. Kan gitu bahasanya seharusnya. Dasarnya mana? Yang antum sampaikan ini yang sering kita lupa. Dalam beribadah, Allah berfirman di Al-Bayyinah 85 ayat 5. Itu dia dasarnya. Dibaca. Al-Bayyinah surat 85 ayat 5. Itu yang kedua, supaya antum puasa Ramadan dapat kelezatan, ibadah tarawih dapat kelezatan. Itu perintahnya. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi yang sering lupa, perintah Quran surat Al-Bayyinah ini diletakkan pada bulan mulia dari Sya'ban Ramadan, supaya antum dapat kelezatan dalam ibadah, yaitu tolong ikhlaskan. Itu bukan kewajiban saja, tapi sudah kebutuhan. Yang kedua, zakat. Itu bukan kewajiban saja, tapi sudah kebutuhan menyantuni orang lain untuk antum. Sepakat? Nah, itu maksudnya. Itulah yang aneh. Jadi naik ibadah kita paham, supaya dapat kelezatan kita berada. Maka jalan keluarnya yang paling sangat-sangat memperhatikan di bulan Ramadan, mutlak masya Allah, mutlak hanya Allah. Tidak ada tawasul, tidak ada guru, tidak ada mursyid, tidak ada tarekotan. Enggak laku di Ramadan itu. Bukan dinaikin tawasul kubur. Murni itu tarekot yang sebenarnya itu. Puasa Ramadan, duduk. Mana terangkan itu orang tarekot. Kurangi itu hal yang sifatnya wasilah kepada guru. Kenapa? Para wali
agar ini menimbulkan jalan keikhlasan. Betul kan? Kenikmatan beribadah hanya kepada Allah. Sadarkan hati bahwa makhluk tak kuasa apa-apa pada pintu kemuliaan Ramadan. Betul? Itu adalah kesadaran keikhlasan, bukan menafikan tarekat. Tempatnya harus tahu. Mudah-mudahan Ramadan kita mendapatkan manfaat. Kan itu yang paling penting. Perhatikan, pas Anda memasuki bulan Ramadan, jangan Anda melakukan wasilah. Bertahun-tahun itu. Bukan tidak boleh bertarekat. Ada bulan-bulan yang hanya untukku, kata Allah. Betul kan? Ibadah puasa itu hanya untukku, kata Allah. Betul kan? Nggak ada wasilah. Nah, itu poinnya. Nah, yang ketiga, yang sering kita lupakan, khusus di bulan mulia nanti Ramadan, masih ceroboh mengikuti bisikan kafir hati. Puasa penting itu, hati itu jangan diikuti, terutama kalau belum bersih. Maka mau puasa. Khawatir aplikasinya. Khawatir itu khawatir aplikasinya. Ya. Biasanya merasa diri sudah tekun beribadah, ya. Seseorang menganggap apa yang terbesit dalam hatinya semuanya diikuti. Belum tentu, walaupun itu bulan Ramadan. Jadi kalau ada pertanyaan bulan Ramadan siapa yang dikerangkeng? Setan natural, kanjab, korin masih ada di diri. Di mana ini? Karena itu kita yang bawa. Makanya jangan heran kalau di masjid pun masih banyak orang yang berbuat jolim. Masih tidak khusyuk pula kita di bulan Ramadan. Karena nggak semuanya dikerangkeng. Makanya hati-hati. Di hati pada waktu kita melakukan di bulan baik. Memang benar hati yang jernih kerap dihinggapi bisikan yang baik. Betul. Bisikan baik itu yang kemudian dikenal dengan ilham, firasat, lammah. Sumbernya mungkin dari malaikat atau Allah. Berdasarkan makomat. Tapi ingat, ada yang membisikkan jelek. Nah, disinilah pentingnya prioritas kita yang ketiga ini yang sering kita lupa dalam puasa. Jangan mengikuti bisikan yang sifatnya khawatir atau khatir. Karena ada yang waswisu durinas. Namun tak selamanya bisikan yang masuk ke dalam hati berasal dari Allah dan malaikat kan? Betul kan? Terkadang banyak pula bisikan yang datangnya dari setan, nafsu, berupa istidrat dan kijlan. Sepakat? Jangan salahin setan dong. Setan itu dikerangkeng. Katanya kita nggak bukan berbuat dosa. Banyak yang jolim. Nah, tak jarang kita mendengar orang yang mengaku mendapat bisikan goib. Baik dari kalangan ahli ibadah, ahli zikir maupun yang lalai ibadah. Mengaku bertemu tabi, malaikat, kodam. Padahal iblis tak pernah tidur, bro. Gak pernah tidur iblis itu. Ya. Perjanjian dia selalu untuk mencelakakan manusia. Jangankan kita yang awam, sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani didatangi pak bulan Ramadan. Apa katanya? Yakfika anta truk ibadat. Cukuplah engkau berhenti ibadah. Antisipasinya adalah terus berzikir dan bermohon perlindungan Allah. Ingatlah bahwa setan tak jauh dari hati manusia. Ada itu. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani tak terkecoh. Nggak mungkin Allah memerintahkan cukup beribadah. Jika manusia berzikir, ia bersembunyi. Namun tatkala manusia lalai, setan kembali membisikkannya. Perhatikan setiap bisikan yang datang dalam hati. Lalu timbanglah matang-matang sebelum diikuti.
Jika seiring dengan hawa nafsu, hindarkan. Disitulah dia bermain. Jika bertentangan dengan syariat, jauhkan. Itu terkait amalan hati pada bulan Ramadan. Pantas Ibrahim Al-Khawas mengatakan, berkata beliau, dosa pertama dimulai dari bisikan hati. Jika bisikan itu diketahui oleh pemilik hati, maka dia akan selamat. Jadi prioritas kita Ramadan, tolong konsep hati, bisikannya perhatikan. Kalau dia tahu bisikan itu, maka antum akan selamat dalam ibadahnya. Jika tidak, dia akan terjerumus dalam kemaksiatan. Di saat yang sama, akal dan ilmu pun, setinggi apapun antum berilmu, berakal, tidak akan mampu berbuat banyak. Seperti yang sudah kita ketahui, ya, ini masuk poin yang terakhir, bab untuk persiapan kita Ramadan. Walaupun nanti di kedepannya Andung langsung bumikan ibadah kita, persiapan Ramadan, bukan meninggalkan tarekat ya. Nah, ya. Kita masukkan bab